إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة A'azzakumullah, pada kesempatan di sore hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan. Pada kesempatan hari ini berpuasa, dan kita sudah berpuasa pada hari yang kedua pada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan tentu itu juga adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyara al-hadirin, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Di pertemuan kita di kesempatan sore hari ini, kita melanjutkan kajian kita pada hadis dalam kitab Umdatul Ahkam terkait hadis-hadis saum. Dan pertemuan lalu kita sudah sampai kepada hadis yang ke-203 ya, yang menjelaskan tentang keutamaan puasa atau puasa yang paling utama. Jadi sempat terputus pada pertemuan kita kemarin ya, karena satu hal lain teknis ya, terkait jaringan dan seterusnya. Maka di kesempatan kali ini kita mengulang lagi hadis yang ke-203, yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qal, berkata Abdullah ibn Amr ibn al-As, ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan atau diberitahukan, anni aqulu, bahwa sesungguhnya aku berkata, wallahi la asumanna an-nahara
wa la aqumanna al-laila ma'ishtu. Demi Allah, aku akan berpuasa di siang hari dan aku akan salat di malam hari, ma'ishtu, selama aku masih hidup. Ya, atau dalam bahasa lain, saya akan puasa tiap hari puasa, nggak ada berbukanya. Malamnya salat terus sepanjang malam, tidak tidur-tidur selama masih hidup. Ya, jadi ini sahabat Abdullah bin Amr ibn As ingin menunaikan ibadah secara optimal, secara maksimal, sehingga tidak ada siang hari satupun berbuka. Tidak ada malam hari kecuali sholat sepanjang malam. Nggak ada tidurnya dulu baru sholat, tidak. Begadang lah mungkin bahasa kitanya sekarang. Tentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta alladhi qulta dzalik", engkau yang mengatakan hal itu, artinya engkau yang mengatakan bahwa kamu akan puasa tiap hari, salat sepanjang malam, tak tidur. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad qultuhu, ya betul. Aku yang mengucapkannya, wahai Rasul, bi abi anta wa ummi. Ditebus dengan ayahku dan ibuku engkau, wahai Rasul. Jadi ini kita sudah jelaskan bahwa bi abi anta wa ummi ini bukan sumpah, tapi ini munasyadah ya. Munasyadah itu ya sejenis memastikan perkataan dengan mengatakan bahwa betul aku yang telah mengatakan hal itu, Rasul. Dan saya tidak dusta, berani saya ditebus ayah ibu saya dengan Anda, wahai Rasul. Qala, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka la tastati'u dzalika, sesungguhnya engkau tidak mampu melakukan hal itu. Artinya bukan karena sahabat Abdullah bin Amr bin As yang enggak mampu, sekarang mampu. Beliau mampu. Ya. Tetapi kan namanya orang itu mesti akan mengalami masa di mana usianya sudah tua, sudah lanjut, tenaganya berkurang, kemampuannya berkurang. Engkau nggak akan mampu kalau melakukan itu sepanjang hidup seperti itu terus, nggak akan mampu. Karena pasti akan mengalami penurunan secara fisik. Ya, pada fisik manusia akan mengalami penurunan. Bukan nggak punya kemampuan pada saat berbicara, punya, karena masih muda. Tapi ketika nanti sudah usianya lanjut, ya akan nggak mampu, akan menurun kemampuannya. Ya, kemampuan dia untuk menunaikan ketaatan, ibadah akan menurun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fa innaka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan hal itu, artinya dalam makna bahwa dia akan menurun kemampuan fisiknya. Atau di antara makna lain, makna engkau tidak akan mampu, ini pasti akan menjadi berat buat engkau. Ya karena tadi manusia akan mengalami penurunan pada fisiknya dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW sabdakan, fasum wa aftir. Maka puasa satu hari, berbuka satu hari. Afwan. Fasum, maka berpuasalah, wa aftir, dan berbukalah. Jadi Nabi SAW berikan arahan agar supaya dia ada puasanya, ada berbukanya juga. Wanam waqum, dan tidurlah, lalu kemudian bangun. Jadi jangan tiap hari puasa, ya, jangan sepanjang malam sholat sehingga tidak bisa apa? Nggak ada tidurnya sama sekali. Ya, tidak ada tidurnya sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan yang pertama, wasum minasyahri thalathata ayyam. Dan berpuasalah setiap bulan tiga hari saja. Ya. Satu bulan puasanya 3 hari. Dan puasa 3 hari satu bulan, dalam satu bulan ini ada 3 cara. Bisa dilakukan di awal 3 harinya, bisa dilakukan di tengah, yang itu namanya menjadi lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yaitu ayyamul bid. Bisa dikerjakan di akhir. Atau 3 hari tidak berurutan atau tidak berurutan di awal, di tengah, di akhir misalnya. Secara terpisah-pisah. Nah itu yang membedakan. Jadi di sini perlu kita ketahui ya ayyuhal ikhwah, ada yang namanya puasa
salasatu ayyam kulla syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan ini tidak terikat dengan harus di pertengahan atau mesti di pertengahan. Karena kalau di pertengahan nanti namanya khusus lagi. Itu disebut dengan ayyamul bid kalau yang di pertengahan. Tapi kalau yang 3 hari setiap bulan tidak mesti harus di tengah. Lalu Nabi SAW sabdakan, فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, karena sesungguhnya kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Dibalas dengan 10 kali lipatnya. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ, dan yang demikian itu seperti puasa ya 1 tahun. Kok bisa? Iya. Jadi misalnya Anda puasa 3 hari pada setiap bulan. Dilipat gandakan 10 kali lipatnya berarti seperti puasa 30 hari. Nah, kalau misalnya nih 12 bulan, tentu selain bulan Ramadan ya, 11 bulan berarti. 11 bulan Anda puasa seperti itu, 3 hari pada setiap bulan, maka Anda seperti puasa tiap bulan, yang artinya sepanjang tahun Anda seperti berpuasa. Begitu. Qultu, aku berkata, Abdullah bin Amr bin As yang berkata ini, inni la utiqu afdala min dzalik. Aku sanggup yang lebih utama dari itu, wahai Rasul. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fasum yauman wa aftir yaumain. Maka berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. 1 hari puasa, 2 hari nggak puasa. 1 hari puasa berarti puasanya 10 hari dalam 1 bulan, lalu berbukanya 20 hari. Katakanlah 1 bulan itu 30 hari ya. Jadi puasa 10 hari, berbuka 20 hari. Qultu inni la utiqu afdala min dzalik. Saya sanggup yang lebih utama dari hal itu. Qal, Nabi SAW sabdakan, fasum yauman, maka berpuasalah 1 hari, wa aftir yauman, dan berbukalah 1 hari. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Berarti 15 hari puasa, 15 hari berbuka dalam 1 bulan. Ya, katakanlah kita genapkan jumlah 1 bulan itu adalah 30 hari. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salam, dan itu adalah puasanya Nabiullah Dawud alaihi salam. Wa huwa afdhalus siyami, dan dia adalah puasa yang paling utama. Maksudnya puasa yang paling utama dari sisi quantity, dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas. Jumlah. Jadi kalau Anda mau puasa banyak, harinya banyak, maka puasa Nabi Daud itu yang paling utama. Sudah. Faqultu, maka aku berkata, inni la utiqu afdala min dzalik. Sungguhnya aku sanggup berpuasa yang lebih utama dari hal itu, Rasul. Dari puasa setiap hari saya sanggup, Rasul. Faqala la afdala min dzalik. Nabi SAW sabdakan tidak ada yang lebih utama dari hal itu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, qal, Nabi SAW sabdakan, la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam syatrid dahar. Tidak ada puasa yang lebih utama dari puasanya saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Yang di atas puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam, syatrid dahar, separuh tahun atau separuh masa. Ini kalau begitu jadi kan jadi separuh tahun ya, tentu selain bulan Ramadan. Fasum yauma, maka berpuasalah 1 hari, wa aftir yauma, berbukalah 1 hari. Kalau mau puasa kayak begini, puasa sunnah. Jangan yang puasa 1 bulan full puasa terus, atau sepanjang tahun puasa terus, walaupun dia pada hari-hari yang diharamkan seperti Idul Fitr, Idul Adha, lalu kemudian Ayyamut Tasyrik dia tidak berpuasa, tidak boleh. Tetap yang paling utama 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Dan juga di dalam hadis ini, sebagian para ulama jadikan hujjah, jadikan dalil bahwa para umat terdahulu memang diperintahkan puasa. Tapi puasanya bukan puasa Ramadan. Ya, puasa masing-masing sesuai dengan syariatnya. Contohnya Nabi Daud alaihissalam. Syariatnya pada Nabi Daud alaihissalam, ya puasa, yaitu adalah puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sedangkan umatnya Nabi SAW yang diwajibkan, yang difardukan adalah puasa Ramadan. Ya, jadi yang dimaksudkan, sebagian para ulama katakan, firman Allah Subhanahu wa taala yang di ayat 183 dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wallahu a'lam, di antara para ulama mengatakan bahwa maknanya yang dimaksudkan diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, bahwa orang-orang sebelum kalian juga ada syariat puasanya. Tetapi secara perincian aturan-aturan syariat berbeda dengan syariat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu memang ada sebagian lagi yang mengatakan ya bulan Ramadan juga, sebagian ada yang mengatakan begitu. Tetapi ada di antara mereka yang mengatakan enggak. Kalau untuk perincian-perinciannya cara puasa terkait dengan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ini Ramadan ini. Sedangkan umat-umat terdahulu ada puasanya, tetap ada syariat puasanya ada. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, tetapi terkait dengan tata caranya, Ramadannya itu tidak sama. Nah, contohnya itu Nabi Daud alaihissalam puasanya satu hari puasa, satu hari tidak. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa syariat umat terdahulu bisa diamalkan pada oleh umatnya Nabi SAW dengan syarat ditetapkan kembali oleh Nabi SAW. Ya, seperti contohnya ini, puasanya Nabi Daud alaihissalam. Itu kan syariat umat terdahulu. Ya betul. Syariatnya umatnya Nabi Daud alaihissalam. Kok berlaku pada kita? Karena Nabi SAW sabdakan. Karena Nabi SAW yang sabdakan. Dan Nabi SAW diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menetapkan syariat. Ya, Nabi SAW diberikan kewenangan untuk menetapkan syariat. Nah, maka syariat umat terdahulu berlaku pada hari ini apabila ada apa? Ada ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjadi sunnah. Puasanya Nabiullah Daud alaihissalam menjadi sunnah karena keputusan dan ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah begitu bersemangatnya sahabat. Dalam hal ini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dalam menunaikan ibadah dan ketaatan. Dan memang beliau diberikan kekuatan fisik oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dia ingin berpuasa lebih banyak lagi dan salat malam lebih banyak lagi sehingga tidak tidur sama sekali. Di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa Nabi SAW yang sangat mengetahui kekuatan manusia atau kekuatan umat. Ya tentu diberitahukan oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana umat ini kekuatannya sebatas sampai mana? Ya umatnya Nabi SAW ini sampai mana kekuatannya, kekuatan fisiknya, kemampuan kemampuan tubuhnya. Allah Rabbul Alamin Nabi SAW. Ya, dan tentunya ini orang yang paling mengerti tentang bagaimana kekuatan fisik dan kemampuan umat ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling mengetahui kemampuan umatnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mempersulit umatnya. Ya. Dan Abdullah ibn Amr bin As dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau dia pilih yang berat, maka nanti di usia yang lanjut dia tidak akan bisa melakukannya karena telah menurun kemampuan fisiknya. Nah, karena Nabi SAW tadi memperkirakan kemampuan sahabat, ya, kemampuan umat, kemampuan sahabat, ya dalam hal ini sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, ya diprediksikan atau diperkirakan kemampuannya. Di antaranya itu tadi, maka diperintahkan ya untuk berpuasa awal mulanya disarankan puasa 3 hari pada setiap bulan. Ya, 3 hari pada setiap bulan. Awal mulanya begitu. Diperintahkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Lalu kemudian puasa 1 hari, 2 hari tidak berpuasa. Lalu kemudian sehari puasa, sehari tidak. Dan nggak ada yang lebih utama dari hal itu. Di dalam hadis ini terdapat faedah juga bahwa ya, batasan keutamaan puasa sunnah itu ya seperti puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Tidak boleh lebih dari itu. Sehingga 1 bulan penuh puasa terus. Tidak ada waktu kosongnya sama sekali dia tidak berpuasa.
Nah, ini termasuk kemudahan apa? Syariat. Kemudahan syariat. Karena juga agar supaya orang bisa melakukannya terus-menerus. Karena kalau dia paksakan berpuasa tidak ada jedanya atau tidak ada berbukanya sama sekali, khawatirnya nanti dia tidak bisa melanjutkan, mendawamkan ibadahnya tersebut. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, khairul a'mali adwamuha wa in qall. Sebaik-baiknya amal adalah yang continue walaupun sedikit. Naam. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya, al-haditsu naam, al-haditsu ar-rabi'atu ba'da al-mi'atain. Hadis ke-204. Masih hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, berkata sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabba siyami ila Allah siyamu Dawud alaihi salam. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Wa ahabba salati ila Allah, dan salat sunnah, ya, maksudnya puasa tadi puasa sunnah. Salat sunnah yang paling dicintai ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatu Dawud alaihi salam, salatnya Nabi Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal laili, dia tidur di separuh malam, wa yaqumu thulutsahu, dia bangun sepertiganya, wa yanamu sudusahu, dan dia tidur di seperenamnya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Jadi di dalam hadis ini ya, berpuasa berbuka satu hari itu afdal, puasa yang paling utama. Salat di sepertiga malam kemudian tidur lagi di seperenam malam yang terakhir, ini salat yang paling utama. Kita meringankan. Jadi dia tidur separuh malam, lalu kemudian dia bangun, lalu kemudian dia salat, agak mepet waktu subuh dia tidur, lalu bangun lagi pada waktu subuh. Ini cara yang pertama. Kalau memang tidak bisa seperti itu, ya bangunnya agak mepet-mepet subuh, salat, lalu kemudian dia tidak tidur lagi. Atau nanti seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah nanti pada hadis selanjutnya ya. Jadi ternyata ada beberapa syariat dari Nabi terdahulu yang ditunaikan atau masih dilaksanakan pada syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah jelaskan berdasarkan ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalamnya terdapat faedah bahwa ibadah, kendati pun dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap harus pertengahan, memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia juga. Tidak lantas kemudian atas nama ibadah lalu kemudian berlebihan melampaui batas. Nah, ini sekaligus merupakan keringanan dari syariat. Bahwa syariat ini tetap memperhatikan hak-hak manusia, ya tidurnya, ya makannya, dan seterusnya. Tidak lantas kemudian dia diperintahkan untuk beribadah terus-menerus sehingga mengabaikan apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya. Nah, maka pada hadis yang selanjutnya ini, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, "Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku bi thalathin, dengan 3 hal. Yang pertama yaitu siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Tadi kita sudah jelaskan ya pada hadisnya sahabat Abdullah bin Amr ibn As. Wa raq'atay duha, dan salat 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anama, dan menunaikan witir sebelum tidur. Jadi ini sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu an diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan pembahasannya pada hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang kedua, salat duha. Seminim-minimnya 2 rakaat. Ya. Terlebih lagi, salat duha ini sangat dianjurkan bagi orang yang tidak salat di malam hari atau dia nggak sanggup salat malam. Qiyamul lail. Ya. Jadi, sahabat Abu Hurairah ini diberikan wasiat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Nah, waktu yang paling utama salat duha yaitu ketika anak onta kepanasan perutnya lalu dia bangkit. Jadi itu makin siang makin utama ya. 10, setengah 11. Begitu. Adapun permulaan waktu duha, ya waktu syuruk itu namanya awal duha. Waktu syuruk itu namanya awal duha. Ya. Adapun akhir waktu duha adalah istiwa. Ketika matahari tepat di tengah, kita tidak punya bayangan. Itu sudah habis waktu duha. Jadi waktu duha itu dimulai dari waktu syuruk sampai sebelum matahari tepat posisinya di tengah atau sebelum istiwa. Itu rentang waktu duha. Dan yang paling utama adalah yang mendekati waktu habis waktu duha. Itu ketika sudah agak siang, tapi sebelum matahari tepat di tengah posisinya, jam setengah 11, sekitar jam setengah 11. Lalu kemudian wasiat yang ketiga, salat malam sebelum tidur. Karena memang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau salat witir sebelum tidur. Karena apa? Karena sahabat Abu Hurairah ini malam seringkali murajaah hadis ya, murajaah hafalan hadisnya. Ini sahabat Abu Hurairah kalau malam murajaah hafalan hadisnya. Gitu. Nah, adapun dalam hadisnya dalam hadis yang lain ditetapkan bahwa yang 3 hari itu yang ayyamul bid itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasuma ayyamal bid. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami untuk berpuasa ayyamul bid. Dan kita sudah jelaskan di hadisnya Abdullah bin Amr bin As ya. Puasa 3 hari tiap bulan bisa beberapa cara. Dan yang paling utama adalah ayyamul bid karena telah datang hadis khusus lagi yang menjelaskan tentang ayyamul bid. Dan juga di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk melutinkan, melaksanakan ibadah seperti sholat duha, ya puasa 3 hari setiap bulan, sholat witir sebelum tidur, bagi mereka yang memang tidak terbiasa bangun malam. Jadi sebelum tidur, dia sholat witir. Dan 3 hal ini termasuk wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah, ya tentunya juga kepada umat, agar dia tadi memperhatikan ibadah-ibadah sunnah yang dia mampu kerjakan. Yang dia mampu lakukan. Ya, kalau dia mampu melakukannya dan dia mampu rutin, maka alhamdulillah. Jadi tidak lantas harus banyak dulu. Ya, sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Ya. Jadi, khairul a'mal adwamuha wa inqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sebaik-baiknya amal adalah yang kontinu rutin, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Nah, hadis yang selanjutnya, hadis ke-206. Hadis ke-206 dari Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Berkata Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, Sa'altu Jabir bin Abdullah. Aku bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Berarti Muhammad bin Abbad bin Ja'far ini tabi'in. Aku bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, Anahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil jum'ati. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Jumat? Artinya puasa sunnah yang dijatuhkan secara khusus pada hari Jumat. Qala, berkata sahabat Jabir, na'am ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Wazada Muslimun, dan Imam Muslim menambahkan wa rabbil ka'bati, sahabat Jabir bersumpah, na'am wa rabbil ka'bati. Iya, demi Allah Rabbnya Ka'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya.
Dan hadis yang ke-207 masih temanya sama. Itu dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat. Illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kecuali dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Di dalam riwayatnya Imam Muslim, Muhammad bin Abbad bin Ja'far bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, ya ketika sedang tawaf. Ya, ketika sedang tawaf di Ka'bah, ditanya, "Anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jumu'ah?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa di Jumat? Qala, "Na'am wa rabbi hadzal bait." Ya, demi Allah, Rabbnya rumah ini. Jadi ini sahabat Jabir ditanyanya memang ketika sedang tawaf, maka kemudian jawabannya dipertegas, diperkuat dengan sumpah, bersumpah dengan Rabbul Ka'bah, yaitu Rabbnya Ka'bah itu Allah Rabbul Alamin. Bukan bersumpah dengan Ka'bahnya ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi karena hari Jumat adalah termasuk Idul Usbu, hari raya dalam satu pekan. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha, maksudnya hari raya di situ ada ibadah khusus di mana orang-orang berkumpul di situ. Idul Adha, Idul Fitri adalah Idus Sanah, itu hari raya dalam satu tahun ya. Yang dimana pada hari itu ditampakkan kegembiraan, kebahagiaan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Maka yang utama pada hari itu adalah berbuka, tidak berpuasa. Termasuk ada ibadah khusus yang dilakukan pada hari itu. Dari Jumat. Maka hari Jumat ini bukan hari berpuasa secara khusus, tidak. Maka Nabi SAW berbolehkan dengan syarat dibarengi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Atau memang itu hari Jumat itu pas bertepatan dengan hari jadwalnya dia berpuasa. Jadi misalnya puasa Daud ya. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Ini kan terkadang Kamisnya tidak berpuasa, Jumatnya dia apa? Puasa. Sabtunya dia nggak puasa. Berarti kan satu hari sebelumnya, satu hari setelahnya enggak. Boleh yang seperti ini. Boleh. Jadi bagi orang yang memang sudah terbiasa berpuasa Daud misalnya, atau puasa 3 hari setiap bulan, kalau 3 hari setiap bulan, itu tetap ada kemungkinan setelahnya ada, atau pas dia di tengah-tengah hari Jumatnya, itu nggak masalah. Tapi yang bagi yang sudah rutin terus-menerus, tiba-tiba dia, karena sudah rutin, karena gilirannya misalnya sebelumnya hari Kamis dia puasa, Jumat tidak, maka selanjutnya dia akan bergilir menjadi hari Kamisnya tidak puasa, hari Jumatnya puasa, hari Sabtunya tidak, misalnya puasa Daud. Apakah ini boleh? Tetap jawabannya boleh. Jadi yang diperkenankan di sini, bagi yang tidak terbiasa, ya puasa sunnah, maka tidak boleh dia khususkan hari Jumat kecuali dengan satu hari sebelumnya atau setelahnya. Bagi yang sudah rutin berpuasa Daud, kalau tiba-tiba jatuh hari Jumat sehingga puasa hari Jumat, Kamis nggak puasa, Sabtu nggak puasa, maka ini tidak termasuk yang dilarang. Karena ini agar supaya tidak ada anggapan bahwa ada tambahan ibadah khusus pada hari Jumat. Seperti puasa khusus ya. Begitu. Karena nanti khawatirnya orang beranggapan, oh ada ibadah khusus. Tidak, ibadah khususnya salat Jumat. Dan ibadah-ibadah lain yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi pada dasarnya hari Jumat itu tidak dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Tapi bagi yang mau berpuasa, diperkenankan dengan syarat tadi, dia puasa satu hari sebelumnya dan juga satu hari setelahnya. Adapun puasa fardu, maka dia boleh kerjakan pada hari Jumat. Nah, ya, puasa fardu atau puasa qada atau puasa nazar, ya dia boleh apa? Dia boleh berpuasa pada hari Jumat. Puasa wajib, puasa nazar juga dia boleh berpuasa pada hari Jumatnya.
Naam. Hadis yang selanjutnya, hadis ke-208. An Abi Ubaid. An Abi Ubaid Maula Ibni Azhar. Mantan budaknya Ibnu Azhar. Namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Qala, berkata Sa'ad bin Ubaid, Syahidtul 'Ida ma'a Umar bin Al-Khattabi. Aku ikut menyaksikan Aid bersama dengan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Faqala, maka berkata sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Hadani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ini adalah 2 hari yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari ini. Yaumu fitrikum min siyamikum, yaitu hari Idul Fitr, kalian berbuka dari puasa kalian. Wal yaumul akharu, dan hari yang satu lagi, yaitu alladzi ta'kuluna fihi min nusukikum, yang kalian makan dari hewan kurban kalian, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Jadi Idul Fitr dan Idul Adha, 2 hari raya dalam 1 tahun dalam Islam yang Allah jadikan di dalamnya sebagai hari kegembiraan, kebahagiaan. Diperkenankan bagi kaum muslimin untuk mengambil hal-hal yang mubah, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Dan Allah haramkan berpuasa pada hari tersebut. Karena Idul Fitr, yaitu hari berakhirnya puasa Ramadan, ya maka diberi jeda dulu. Ya, diberi jeda dulu. Baru kemudian dia puasa Syawal. Ya, makanya sebagian para ulama katakan Idul Fitr ini seperti salam. Puasanya salat, ibarat salat, sedangkan Idul Fitrinya salam. Maka jangan langsung salat sunnah dulu, kecuali dijeda dulu dengan zikir. Nah itu tadi. Dijeda dulu, jangan langsung puasa sunnah. Sedangkan Idul Adha adalah hari menyembelih hewan, kurban, udhiyah. Maka itu hari makan, hari minum. Bahkan sampai hari tasyriknya. Maka para hamba di 2 hari raya ini adalah ibarat tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka hidangan-hidangan yang artinya mereka tidak diperkenankan untuk berpuasa. Maka haram berpuasa pada 2 hari ini. Ya, berpuasa pada 2 hari raya ini, Idul Fitri, Idul Adha. Dan siapa orang yang berpuasa pada hari itu tetap puasanya tidak sah. Baik itu puasa qada, puasa nazar, puasa sunnah, ya haram, tidak boleh. Ya, hikmah larangannya, kenapa dilarang berpuasa pada Idul Fitr, disebutkan dalam hadis tadi, bahwa Idul Fitr adalah hari di mana selesainya puasa Ramadan. Nah, agar supaya terjadi beda antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah di bulan Syawal, puasa Syawal. Ya, sebagaimana di awal kita bahas larangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Adapun Idul Adha, hikmah kenapa dia dilarang? Ini hari menyembelih hewan kurban. Ya, hari menyembelih hewan kurban yang diperintahkan untuk makan atau dianjurkan untuk makan dari hewan kurban tersebut sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berpuasa bagaimana dia makan? Sedangkan dianjurkan untuk makan. Dan di dalamnya juga terdapat faedah bahwa seorang pemimpin, dalam hal ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengingatkan umat terkait dengan hukum syar'i. Yaitu apa? Ya tadi, hukum syar'i yang diingatkan diantaranya tentang haramnya berpuasa pada Idul Fitr dan Idul Adha. Yang sekaligus ini jadi dalil ya bahwa ibadah itu ya perintah. Bukan yang suka kita, saya suka mau puasa pada hari raya, nggak apa-apa, masa nggak boleh puasa. Nggak gitu. Perintah. Kalau ada perintah, dikerjakan. Ibadah itu menunggu perintah. Naam.
Hadis yang selanjutnya 209 an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, qal, berkata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an saumi yaumaini, dari puasa pada 2 hari, yaitu an-nahar, hari raya Idul Adha, wal fitri, dan hari raya Idul Fitr. Wa an ihtimali as-samma'i. Jadi ini perlu kita informasikan. Jadi dalam kitab Umdatul Ahkam ini kan hadis riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tetapi nampaknya di sini al-muallif ada kekeliruan, karena dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu terkait dengan larangan puasanya saja. Jadi naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumaini an-nahri wal fitr. Sampai sini saja mestinya. Adapun yang lengkapnya, wa an istimalis samma'i wa ayahtabiya rajulu fi thawbin wahidin wa anis salati ba'da subhi wal asri, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja. Afwan. Jadi ya, Imam Muslim yang meriwayatkan dengan sempurna. Afwan. Jadi ini terbalik, kata Syekh terbalik. Imam Bukhari meriwayatkannya dengan sempurna, ya, sampai an istimali samai, yaitu wa an ayyahtabi ar-rajulu fi thawbin wahidin, ini riwayatnya Imam Bukhari. Sedangkan riwayatnya Imam Muslim hanya melarang puasa 2 hari, sampai situ saja. Nah, Rasulullah SAW an saumaini yaumil fitri wa yaumil adha. Jadi tambahan wa ayyahtabi wa an istimali samai wa ayyahtabi ar-rajulu fi thawbi. Nah, ini riwayatnya Al-Imam Muslim, ya. Ya, ini riwayatnya Al-Imam Muslim. Ya, ini riwayatnya Imam Muslim. Tambahan ini adalah dari Al-Imam Muslim. Naam. Wa anistimalis samma'i. Anistimalis samma' itu seseorang memakai sejenis selimut dari kanan, tangan kiri, lalu pundaknya yang kiri, kemudian dililitkan lagi dari belakang kanan, nah, sehingga tubuhnya tertutup. Istimalis sama itu intinya dia pakai baju yang dia sulit bergerak. Ya, pakaiannya terlalu sempit, tertutup, dan tidak ada celahnya sama sekali. Ini namanya istimalis sama. Lalu kemudian al-ihtiba wa ayyahtabi ar-rajulu fi thawbi. Ya, al-ihtiba yaitu seseorang mengikat pada bokongnya, lalu kemudian dia ikat juga kedua betisnya, lalu kemudian dia lingkarkan satu pakaian. Jadi lebih terbuka kalau ini. Jadi diterjemahkan bebas, istimal sama, pakai pakaian yang terlampau tertutup betul sehingga nggak ada ruang geraknya. Yang ini terlampau terbuka sehingga sangat mungkin gampang terbuka pakaiannya ketika salat, atau tersingkap auratnya ketika salat. Nah, itu yang al-ihtiba. Ya, jadi hanya pakai satu kain saja dililit-lilitkan, khawatir terbuka. Yang lalu kemudian wa anis salati ba'da subhi wal asri, dan Nabi melarang salat sunnah setelah subuh dan setelah salat asar. Ya. Nabi SAW ini yang menjadi dalil dalam terkait dengan bab ini tadi, larangan puasa 2 hari. Ya. Jadi di sini 222. Larangan puasa 2 hari, larangan pakai pakaian 2 jenis, larangan salat di 2 waktu.
2 hari yang dilarang puasa Idul Fitri, Idul Adha, 2 bentuk pakaian yang dipakai. Yang pertama terlampau rapat sehingga nggak bisa bergerak, atau terlampau hanya sedikit kainnya, hanya satu sehingga mudah tersingkap. Dan salat yang dilarang waktunya yaitu salat sunnah setelah subuh dan setelah salat asar. Karena apa? Karena itu bersamaan dengan waktu matahari terbit dan matahari terbenam. Sebagaimana kita sudah pernah singgung juga itu. Yang artinya, ya nanti apa? Orang akan mengira bahwa ini ngikutin atau niru penyembah matahari. Ya, penyembah matahari. Maka itu dilarang agar supaya tidak dianggap kita meniru penyembah matahari atau membenarkan perbuatan mereka, sebagaimana kita sudah membahas hal itu dalam pembahasan kajian Qawaid at-Tauhid. Nah, hadis yang ke 210 an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Man shama yawman, siapa orang yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya, jadi ini keutamaan puasa secara umum ya, tidak hanya Ramadan, tapi ini keutamaan puasa secara umum. Puasa termasuk ibadah fisik yang berat ya. Termasuk ibadah fisik yang berat. Makanya dia disebut dengan ya, ibadah badaniyah, ibadah fisik. Kalau jihad, di dalamnya ada ibadah fisik juga, ibadah harta juga, karena dia keluarkan harta. Maka di dalam hadis ini kan, siapa orang berpuasa satu hari di jalan Allah, artinya dia kumpulkan dua itu. Antara dua ibadah yang berat, jihad dan saum. Maka siapa orang yang mampu mengumpulkan dua ibadah tersebut dalam satu waktu, ya, yang dimana dia termasuk orang yang meninggalkan kenyamanan hidup dengan tadi menjaga diri dengan berpuasa, ya, karena berharap apa yang di sisi Allah, lari dari siksa Allah, jadi kan meninggalkan kenyamanan hidup, tapi dia tetap berpuasa, maka Allah jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Dan pemahaman sebaliknya dari hadis ini, kalau dijauhkan dari neraka berarti apa? Didekatkan ke surga. Di sini ada keutamaan puasa ketika berjihad. Tetapi kita sudah bahas juga pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu terkait dengan orang yang dia nggak puasa ketika jihad, sehingga yang lainnya ketika lemah dia malah justru bantu bikinkan tenda dalam safar ya. Ketika safar dia nggak puasa, tapi akhirnya yang lemah, yang puasa yang lemah itu dibantu sama dia, dibikinkan tenda, untaknya diberi makan. Itu Rasul sabdakan bahwa dia mendapatkan pahala lebih. Maka nanti dilihat antara puasa ketika berjihad di jalan Allah, ketika mana yang lebih utama, apakah berpuasa atau kan tetap berpuasa bagi yang tidak memang lemah ya. Tidak lemah. Ya kalau memang lemah ya lebih utama dia tinggalkan puasa untuk berjihad, karena jihad maslahatnya ammah, maslahatnya untuk orang banyak. Sedangkan puasa maslahat terkait dirinya sendiri. Maka kalau memang dia dengan sebab berpuasa malah justru jadi lemah, maka ya dia berbuka. Ya dia berbuka sebagaimana kita sudah sebutkan pada pembahasan hadis yang sebelumnya. Ya, jadi keutamaan orang berpuasa yang tentu tetap dia berjihad di jalan Allah itu apabila tidak membuat dia lemah dalam berjihad. Kalau dia lemah di dalam berjihad, maka lebih baik bagi dirinya untuk tetap berbuka saja, ya tidak berpuasa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah.
informasikan kepada ikhwah ya, esok untuk kajian Qawaid Tauhid sementara kita liburkan terlebih dahulu ya. Kita liburkan terlebih dahulu. Hanya untuk esok saja ya. Insyaallah selanjutnya masih kita lanjutkan untuk qiraah kita pada kitab Qawaid At-Tauhid insyaallah. Insyaallah kita juga akan selesaikan pembahasan kita terkait dengan kitab Qawaid At-Tauhid. Dan terkait dengan hadis yang ada di Umdatul Ahkam, ya kita insyaallah masuk pada bab Lailatul Qadar. Bab Lailatul Qadar. Kita insyaallah masuk pada penjelasan tentang hadis-hadis tentang Lailatul Qadar. Insyaallah. Ya. Lalu kemudian setelah itu hadis tentang i'tikaf, bab al-i'tikaf. Ya, na'am. Fadhal, silakan ikhwah yang mau bertanya, silakan. Nah, tidak ada pertanyaan, jadi kalau memang tidak ada kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, amalan apakah yang paling afdal dikerjakan di bulan Ramadan? Nah, ya, amalan yang paling afdal untuk saum Ramadan jelas itu yang paling utama. Lalu kemudian itu ya diantaranya dia memperbanyak bersedekah tentunya, terutama memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Lalu kemudian tilawatul Quran, karena memang Ramadan ini bulan Quran, syahrul Quran. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu diantaranya. Ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya saum. Tentu dengan begitu dia menjaga perkataannya, lisannya juga tentunya dengan sebab itu. Lalu kemudian dia juga memperbanyak ya bersedekah. Ya. Itu diantaranya yang paling utama yang dikerjakan oleh orang yang sedang saum. Fa'ala kulli hal, segala a'malul birri, amalul khair, amalan-amalan kebaikan menjadi utama. Termasuk qiyamul lail ya. Qiyamul lail tentunya. Jadi mulai dari saum, qiyamul lail, baca Al-Quran, kemudian memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa. Ya, memberikan iftar kepada orang yang sedang berpuasa. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum mencuci athar dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimana athar ini menjelaskan, sahabat Abdullah ibnu Abbas jelaskan, la ba'sa ayyadhuqal khal, nggak apa-apa orang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau semisalnya makanan asalkan tidak tertelan. Jadi dicicipin di lidahnya, dia rasakan rasanya, habis itu dia buang. Jadi insya Allah nggak ada ya, tertelan itu nggak ada kalau begitu. Nah kalau yang tertelan ini tidak tahu bagaimana cara nyicipinnya. Jadi yang namanya nyicipin itu, ngetes namanya, itu dia diletakkan di lidah, lalu kemudian terasa asin atau semisalnya, lalu kemudian dia dia keluarkan lagi. Itu namanya nyicipi itu. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal dalam kondisi normal tanpa wabah, apakah dibolehkan dalam satu masjid ada 2 kali tarawih dengan
imam dan jamaah yang berbeda. Misal di dalam masjid tersebut biasanya tarawih 443, tapi ada yang hendak 2 rakaat. Mereka ngadain di atas jam 21 setelah yang 443 selesai. Naam ya akhi, kalau memang apa namanya ini tata cara yang berbeda ini, dengan alasan karena tata cara yang berbeda ini kemudian melaksanakan 2 kali tarawih di satu masjid dengan imam jamaah berbeda, ya, wallahu alam, ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan karena ini nanti akan menyebabkan apa? Tadi perpecahan, ya, menyebabkan perpecahan dan seterusnya. Jadi tetap satu jamaah saja cukup, tidak 2 jamaah, ya, 1 jamaah saja sudah cukup. Ya tadi masalah ini masalah ijtihadiyah, ya, masalah ijtihadiyah, jangan sampai kemudian ya, tentu tetap akan ada kesan apa? Berselisih, bertikai, berpecah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Lebih utama tetap, ya, dan itu dalam rangka juga menutup pintu-pintu fitnah wal furqah, ya, perpecahan, perselisihan. Cukup satu saja jamaahnya. Naam. Wallahu a'lam, kita cukupkan ya kajian kita di kesempatan sore hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.